segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita bersyukur masih Tuhan beri kekuatan dan kesehatan setiap harinya. Dan terkhusus hari ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan, meskipun secara online. Adik-adik, mari kita pakaikan suara yang Tuhan beri untuk bernyanyi bagi Tuhan, dan seluruh anggota tubuh kita untuk bergerak memuji Tuhan. Yuk, kita bernyanyi lagu "Hari Ini Harinya Tuhan". Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas hari-hari yang telah Tuhan beri bagi kami. Tolonglah kami supaya dapat mengerti bahwa Engkau baik bagi kami. Pimpinlah kami untuk dapat hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita baca Alkitab kita dari Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.
Adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar cerita bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir? Iya, adik-adik mungkin sudah pernah mendengar hal itu. Mereka disiksa dan disuruh bekerja keras oleh bangsa Mesir, dan akhirnya mereka meminta tolong kepada Tuhan untuk melepaskan mereka. Dan tahukah adik-adik bahwa ternyata Tuhan mendengar seruan bangsa Israel itu, dan kemudian Tuhan mengutus hambanya, yaitu Musa, untuk turut bekerja sama membawa mereka keluar dari tempat siksaan itu. Tuhan menolong sungguh luar biasa. Yang menakjubkan lagi adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menjumpai sebuah laut yang sangat besar. Mereka sangat bingung harus lewat dari mana. Tetapi Tuhan yang peduli kepada mereka berkata kepada Musa demikian. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wah, hebat kan? Laut bisa terbelah adik-adik. Itu semua karena Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi orang Israel dan menutup jalan bagi orang Mesir. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Apa itu padang gurun? Padang gurun adalah sebuah tempat yang panas dan tidak ada air, tidak ada makanan, dan sangat kering. Itu seperti lapangan pasir yang sangat luas. Bangsa Israel berjalan semakin jauh. Mereka menginjak pasir yang panas. Sebentar-sebentar mereka minum, lalu berjalan lagi, minum lagi, dan kemudian berjalan lagi. Akhirnya mereka menjadi sangat lelah. Dan adik-adik tahu, air minum mereka sudah hampir habis. Apakah mereka berdiam diri? Tidak. Lalu apa yang mereka kerjakan? Ternyata bangsa Israel bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Aduh, bagaimana ini? Kami bisa mati kehausan. Beri kami air. Mengapa kami dibawa ke sini? Supaya kami mati kehausan. Demikianlah bangsa Israel selalu marah kepada Musa. Adik-adik, Musa tidak berkata-kata. Ia meninggalkan mereka dengan hati yang sedih. Musa pergi berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Musa. Pergilah ke gunung batu itu, lalu pukullah gunung itu dengan tongkatmu. Nanti aku akan memberi air. Musa sangat senang. Musa percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dia pergi dan melakukan apa yang Tuhan katakan itu. Ia mengambil tongkatnya, lalu memukul gunung batu itu. Tiba-tiba, dari dalam batu yang keras itu, keluar air. Air itu memancar dengan sangat jernih. Airnya mengalir turun terus-menerus dan sangat memuaskan. Dan mereka menikmati air yang diberikan oleh Tuhan. Bangsa Israel sangat heran adik-adik.
Siapa yang pernah melihat air keluar dari batu? Ini adalah perbuatan Tuhan yang besar untuk menolong umatnya dari kehausan. Tuhan sangat peduli kepada manusia yang dikasihinya. Adik-adik, siapa di antara kalian yang seperti bangsa Israel, yang suka marah-marah ketika mengalami kesusahan? Dan siapa di antara adik-adik yang seperti Musa, yang percaya kepada perkataan Tuhan dan taat kepadanya ketika mengalami kesusahan? Nah, adik-adik, lewat cerita ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada manusia. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Meskipun bangsa Israel marah kepada Musa dan menyalahkan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Tuhan mau bangsa Israel berubah dan mau percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Musa yang mau percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, dan Musa taat kepada Tuhan. Adik-adik, bisakah kalian melihat bagaimana Tuhan sangat peduli kepada manusia? Tuhan sangat peduli kepada manusia karena Dia begitu mengasihi mereka. Demikian juga kepada adik-adik sekalian. Tuhan juga sangat peduli kepada kalian. Dan Tuhan juga mengasihi kalian. Tuhan peduli meskipun kita selalu berbuat jahat. Meskipun kita selayaknya dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, Dia menyediakan pengampunan dan keselamatan bagi kita, bagiku, dan bagi kamu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bukti kasih dan kepedulian Allah bagi kita. Adik-adik, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dihukum, melainkan diselamatkan karena telah diampuni dosa-dosanya. Jadi, Allah sangat peduli kepada semua ciptaannya, juga kepada kita. Allah peduli terhadap kebutuhan kita, seperti makan, minum, kesehatan, sekolah, dan kebutuhan kita sehari-hari lainnya. Bahkan, Ia peduli terhadap keselamatan kita, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Maukah adik-adik percaya kepada Allah yang peduli dan mengasihi kita? Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita? Ya, percayalah kepadanya, supaya engkau dan saya dapat diselamatkan. Tuhan Yesus sangat peduli kepadamu dan kepadaku. Ayat hafalan Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu.
Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena sudah mendengar firman-Mu. Kami telah mengerti bahwa Engkau sangat peduli akan kami dan menyediakan keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu. Kami mau ya Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya